Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan harapan, dan tentunya apa yang kita pelajari menjadi wawasan dan tambahan ilmu pengetahuannya. Amin. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak harap ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Semua siap. Doa mulai. Pertemuan tatap muka kegiatan belajar mengajar di semester 1. Ya. Insyaallah hari Senin tanggal 4 jika tidak ada perubahan, kalian akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Nah, tentu penilaian itu nanti akan menjadi tolak ukur keberhasilan prestasi kalian belajar selama 1 semester penuh yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu. Nanti akan terlihat keberhasilan prestasi belajar kalian itu dari cerminan nilai yang kalian dapat pada saat melaksanakan kegiatan semester tersebut. Nah, karena ini hari Sabtu, hari terakhir, ya, beberapa waktu yang lalu Pak Sultan sudah pernah katakan, sebelum selesai pelaksanaan semester itu, waktu kalian pergunakan untuk persiapan semester itu dengan sebaik mungkin. Ya, walaupun seperti berulang, Bapak katakan hindari dulu kegiatan-kegiatan yang tidak atau yang kurang mendukung, ya, kurang menunjang dalam kalian nanti mencapai prestasi belajar kalian. Jadi itu sebagai saran sebelum kalian mengikuti kegiatan semester. Jadi pergunakan waktunya untuk sepenuhnya belajar, latihan, menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi semester pada hari Senin tersebut. Yang berikutnya, hari ini ada semua alhamdulillah. Pada hari ini pertemuan terakhir kita di materi atau pelajaran bidang studi bahasa Indonesia, dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang teks berita. Itu ya, di bab 4 pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, materinya adalah teks berita. Ada yang bisa memberikan gambaran apa sih teks berita itu?
Ya, baik, silakan coba angkat tangan satu orang yang bisa. Ya, angkat tangan satu orang. Tuh. Pengertian berita. Ya, ini. Siapa namanya? Berdiri, berdiri. Pertama, sebesar bahasa Indonesia KBBI. Ya keras ya. Berita merupakan berita atau keterangan yang terkait dengan sebuah kejadian atau peristiwa dalam dunia jurnalistik. Berita disampaikan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Untuk penyampaian berita ada beberapa macam, salah satunya teks. Iya. Berita adalah sebagai teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau pengetahuan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual berarti teks berita disampaikan. Iya, baik. Ya, cukup. Jadi betul apa yang disampaikan oleh temanmu tadi. Pengertian berita itu adalah tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Faktual berarti disampaikan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan pengertian dan aktual merupakan peristiwa yang disampaikan baru saja terjadi. Jadi itu pengertian berita. Ya, informasi yang disampaikan secara aktual dan faktual. Jadi betul-betul terjadi. Apa informasinya itu ada, di mana, kapan, itu ada semua bukti nyata bahwa berita itu adalah betul-betul berita yang faktual dan aktual, seperti itu yang dimaksud oleh temanmu tadi. Kemudian tentu kita memahami bersama bahwa berita itu mempunyai fungsi, ya. Berita itu mempunyai fungsi. Kira-kira siapa ini? Apa fungsi? Silakan berdiri. Apa fungsi berita itu? Pembuatan teks berita bertujuan untuk menyampaikan informasi yang penting yang layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sementara fungsi dari teks berita itu tersendiri adalah untuk mengetahui informasi terkini. Iya, baik. Jadi itu fungsi berita adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi. Apalagi sekarang ya, di zaman teknologi seperti sekarang ini, peristiwa apa yang terjadi dimanapun itu dapat segera kita ketahui. Nah, inilah sekarang ini enaknya kalau sudah teknologinya sudah modern. Jadi informasi apa yang ingin kita cari semuanya tidak susah kita untuk mendapatkan. Dengan seketika saja kita sudah bisa mendapatkan informasi yang ingin kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, berita itu terdiri dari beberapa struktur berita. Coba siapa ini bisa menyebutkan struktur berita itu apa saja? Siapa? Ini siapa ini? Iya, silakan berdiri. Ya. Struktur teks berita. 1. Judul berita. 2. Kepala berita. Apa judul berita itu? Setiap teks berita itu mempunyai judul menjadi bagian paling sebab mewakili isi dan isi dari tulisan yang dibagikan. Umumnya judul teks dibagi di bagian atas suatu berita untuk menarik perhatian dan rasa penasaran pembaca. Ya. Tuliskan sebuah judul yang dapat menarik minat baca. 2. Apa lagi? 2. Kepala berita. 3. Kepala berita. Pada bagian ini penulis
atau penulis atau jurnalis sudah mulai memberikan banyak informasi yang disampaikan harus memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, di mana. Di bagian ini pembaca sudah mulai bisa memahami apa yang berita yang disampaikan oleh penulis. Iya. Berikutnya 4. Sudah. 3. Oh, ketiga. Tubuh berita. Pada bagian tubuh berita diisikan dengan berbagai informasi berkaitan dengan kepala berita atau pembukaan. Di sini penulisan akan lebih banyak membahas seputar pertanyaan berkata dengan unsur bagaimana dan mengapa. Ya. 4. Ekor berita atau keterangan penulis. Pada bagian ini biasanya terdapat pada tumbuhan informasi yang berita yang sedang ditulis. Seringkali di bagian ini penulis juga menemukan identitas penulis. 4. Ya, 4. Ekor berita Atau keterangan. 4. Ekor berita atau keterangan penulis. Pada bagian ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang menghasilkan tentang informasi berita yang sedang dibahas. Seringkali penulis juga menyampaikan identitas penulis. Ya, baik. Itu tadi unsur-unsur berita telah kalian jelaskan satu persatu, di mana ada 4 unsur utama sebuah berita. Yang pertama tadi adalah judul berita. Ya, apa sih judulnya? Kejadian apa? Seperti apa? Kemudian yang kedua adalah kepala berita. Biasanya kepala berita ini akan menunjukkan struktur sebuah berita atau sebuah peristiwa yang dikenal kalau di dalam istilahnya adalah istilah asingnya 5W1H. Masih ingat apa itu 5W1H? Siap, coba berdiri. Ya, berdiri. Apa itu 5W1H? Yang pertama what, apa, kemudian ya, terus ya, when, where, how, yang terakhir how itu siapa. Ya, jadi itu pasti akan ada 5 unsur itu yang yang dimuat oleh sebuah berita. Apa tadi? Apa? What? Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Adik Simba. Jadi setiap unsur berita itu ada ini, adik Simba ini pasti bisa kita tanyakan. Itulah yang dikatakan dengan struktur berita. Adik Simba, A-nya itu apa? Dik-nya itu di mana? Ya. Kapan? Siapa? Dan bagaimana? Apa berita yang terjadi? Apa peristiwa yang terjadi? Ya, misalnya hari ini terjadi peristiwa apa? Itu pasti apa. Kemudian di mana? Di mana peristiwanya terjadi? Di daerah mana? Di mana tempatnya? Ya. Kemudian kapan? Waktunya? Tadi pagi, kemarin, atau tadi malam, dan seterusnya. Kemudian siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu kalau dia orang? Ya. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah itu. Kemudian yang unsur berikutnya adalah tubuh berita. Kemudian ekor berita.
Kemudian yang berikutnya, sebuah berita ada syaratnya. Ya, sebuah berita itu dikatakan betul-betul berita itu ada syaratnya. Ya, tidak boleh berita itu bohong, apalagi dikonsumsi oleh orang banyak, masyarakat banyak. Kalau beritanya berita hoax itu tidak boleh. Coba silakan siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang syarat sebuah berita, silakan angkat tangan. Ya, ini yang putra sebelah. Ya, pinggir, yang pinggir. Ini yang depan. Silakan. Ya, syarat. Ya. Siapa ini? Sebutkan syarat sebuah berita itu apa saja? Ya. Berita yang dibuat harus Ya keras, ya keras. teks berita yang dibuat harus berisi informasi secara fakta. Jangan menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Di lapangan biasanya fakta di lapangan akan ditunjukkan dengan pendapat atau pernyataan dari narasumber. Ya, yang berikutnya aktual. Aktual, sebuah teks berita harus mengandung unsur teknik terbaru dan terbagi dari sebuah peristiwa. Dan sehingga selanjutnya teks berita tidak boleh mendukung salah satu pihak. Berita yang disampaikan harus berseimbang agar tidak menimbulkan populasi. Ya, berikutnya penting. Setiap teks berita harus bersifat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan harus akurat dan mudah dipahami. Ya. Yang kelima, Lengkap, sebuah teks berita harus lengkap dan membuat unsur penulisan berita yakni what, what, my, why, where, where, who, when, dan dan how. Terakhir, kemasan yang menarik. Agar informasi yang disampaikan mudah dipahami, maka pembuatan teks berita harus dibuat dengan menarik dan enak dibaca. Oke, baik itu berita. Sekarang ciri-ciri berita. Silakan Septi, berdiri Septi. Sebutkan ciri-ciri sebuah berita itu dikatakan baik seperti apa. Septi silakan. Ciri-ciri teks berita. 1. Menggunakan bahasa umum, bersifat adjektif, alur peristiwa dibuat berurutan, kalimat yang digunakan padat, singkat dan jelas. Judul berita harus mewakili isi berita, aktual dan faktual. Sumber informasi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Menggunakan bahasa yang menarik dan memancing minat pembaca. Ya. Termasuk peristiwa yang jarang terjadi, mempunyai data yang lengkap, waktu dan tempat peristiwa jelas. Ya, baik itu ciri-ciri sebuah berita. Tentu saja kalau namanya berita itu kan yang menikmati adalah masyarakat luas. Nah, karena masyarakat kita ini terdiri dari maka supaya mudah dipahami informasi yang disampaikan itu, maka harus menggunakan bahasa nasional dan menggunakan bahasa yang baku yang mudah dipahami. Yang kita semua sepakat bahwa itu adalah bahasa pemersatu atau bahasa nasional yang kita
miliki. Kemudian bersifat objektif. Yang namanya berita itu tidak boleh ngarang-ngarang. Objektif itu ada betul peristiwanya, ada bukti nyatanya. Ya. Yang berikutnya, alur peristiwa dibuat berurutan. Biasanya ada urutannya. Ya. Misalnya tadi apa peristiwanya, bagaimana terjadinya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana akhirnya, bagaimana dampaknya. Jadi sesuai dengan alurnya, sesuai dengan urut-urutannya. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang digunakan padat, singkat, jadi tidak ada mengandung kalimat yang mempunyai makna yang ganda, apalagi makna ambigu. Ini maksudnya apa sih kalimat di berita itu? Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis berita. Ada beberapa jenis berita itu ya. Ada berita langsung, kemudian ada berita opini, ada berita imperatif. Ya. Kemudian ada berita investigasi dan berita yang mendalam. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Septi, silakan sebutkan yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan itu seperti apa sih? Kaidah kebahasaan teks berita. Saat membuat teks berita, penulis atau wartawan harus memahami kaidah kebahasaan teks berita seperti berikut. 1. Penggunaan bahasa baku. Teks berita dibuat untuk dikonsumsi semua orang, oleh karena itu penulisnya harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar bersifat universal dan mudah dimengerti oleh semua kalangan. 2. Penggunaan kalimat langsung. Pengertian dari kalimat langsung yaitu sebuah kalimat yang disampaikan langsung tanpa mengurai atau menambahkan informasi di dalamnya. Ciri kalimat langsung ditandai dengan menggunakan tanda petik ganda dan diikuti dengan keterangan penyertaan. 3. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang menunjukkan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental disebut juga kata verbal mental. Contoh, meresah, tertipu, korban lantas melapor ke polisi. 4. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat selalu ada dalam sebuah teks berita. Tujuannya agar informasi dapat tersampaikan secara mudah dan dicerna, sehingga pembaca tahu di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. 5. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sering kali ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan kronologis kejadian. Contohnya sejak, kemudian, awalnya, dan lain sebagainya. Iya, baik. Terima kasih. Itu syarat-syarat pembuat berita. Yang berikutnya unsur teks berita. Dapat silakan Davina sebutkan apa saja unsur teks berita. Itu tadi termasuk di dalam kepala berita. Ya. Unsur teks berita. 1. Unsur what atau apa berisi tentang pernyataan yang bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi. 2. Unsur akan menjawab tentang siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa yang diberikan. 3. When, kapan sebuah peristiwa itu terjadi juga menjadi hal penting yang harus disampaikan dalam sebuah teks berita. 4. Where, tidak hanya menyampaikan kapan peristiwa itu terjadi, penulis juga harus menulis tempat di mana peristiwa itu terjadi. 5. Why, kehadiran unsur why dalam teks berita akan menjawab pertanyaan kenapa peristiwa itu terjadi. Hal ini akan membuat pembaca semakin mengerti tentang apa yang disampaikan. 6. How, rangkaian peristiwa juga menjadi hal wajib ada dalam sebuah teks berita. Hal ini bisa dijawab dengan menggunakan pertanyaan how. Iya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh temanmu Davina tadi tentang unsur sebuah berita itu terdiri dari 6 poin utama.
yang dikenal kalau dalam istilah asing dengan 5W dan 1H. Nah, kemudian kalau di bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah tadi apa? Adik Simba. Baik. Yang berikutnya ya, langkah-langkah menulis teks berita ini akan diberikan lembar kerjanya. Yang berikutnya ini Bapak memberikan sebuah beberapa pertanyaan awal yang akan menguji sebatas mana kemampuan kalian dalam memahami pengertian teks berita. Jadi nanti silakan dikerjakan tes awalnya. Kita nanti akan ada 2 tes, di mana tes awalnya adalah mencari informasi sejauh mana kemampuan kalian tentang wawasan kaitannya dengan teks berita. Yang kedua nanti tugasnya adalah membuat sebuah atau mengembangkan sebuah teks berita menjadi informasi yang utuh. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu membuat mengembangkan kerangka teks berita secara utuh. Baik, ini Bapak berikan lembar kerja, nanti silakan dikerjakan. Bapak sudah susun beberapa soal, ada 10 soal dalam bentuk multiple choice, dalam bentuk pilihan ganda. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengerjakan, akan berdiskusi ya. Kerjakan dengan mungkin membubuhkan tanda silang pada pilihan yang disediakan, yaitu A, B, C, dan D. Silakan dikerjakan. Halo, Bu. Ada kesulitan? Selesaikan ya. Ya, Pak. Ada berapa soalnya? Dulu ya. Tidak, ini. Musyawarah ya, mengerjakannya musyawarah. Biar pendapatnya tertampung semua. Yuk, bantu kawannya kerja. Oh, gitu. Mudah-mudahan nanti jadi wawasan betul. Karena ini kan materinya materi terakhir. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan menambah wawasan bagi kita semua, bagi kalian semua. Tadi Bapak sudah mengetahui bahwa kalian sudah paham apa itu pengertian dan unsur-unsur sebuah teks berita. Nanti di rumah silakan dipelajari lagi lebih mendalam guna persiapan kalian untuk menghadapi semester 1. Baik, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini.
dengan sama-sama berdoa ya untuk mohon keberkahan atas apa yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan ketua kelas kembali memimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Beri salam pada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar yang rajin juga ya.